Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in ma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang sangat kami muliakan pengurus pimpinan ranting Muhammadiyah, kemudian juga yang sangat kami muliakan juga takmir dan seluruh jajaran pengurus yang lain, Bapak Ibu jamaah kajian pagi duha yang mudah-mudahan selalu mendapatkan kesehatan, rahmat dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Citra harmoni ini rasa-rasanya tidak asing. Karena saya dulunya sering di Masjid Ar-Rayyan. Ar-Rayyan ya. Ar-Rayyan. Ya, alhamdulillah sekarang sudah berdiri yang menurut saya luar biasa. Masya Allah. Ini tentu saja adalah karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Bapak Ibu sekalian, tema pada pagi hari ini adalah ketika hidup menemui jalan buntu. Bapak Ibu pernah menghadapi jalan hidupnya buntu? Pernah. Sering atau jarang? Yang paling sering Bapak apa Ibu? Nah ini Mas. Jadi jalan hidupnya buntu. Masya Allah. Lah nanti akan kita sampaikan apa sebetulnya jalan buntu itu. Lalu apa faktor yang menyebabkan jalan hidup kita ini buntu, seolah-olah masalah tidak selesai. Yang ketiga adalah bagaimana kemudian Al-Quran mengajarkan kepada kita supaya jalan yang buntu itu terbuka. Tidak sekedar terbuka tetapi juga keberkahannya hadir. Ini yang kemudian nanti akan kita bahas. Nah Bapak Ibu sekalian, untuk mengawalinya, ini masalah yang pertama. Saya kepala sekolah itu kira-kira mulai 2012 sampai sekarang. Amanah saja karena tugas sehingga harus jalan. Itu didatangi oleh teman yang juga kepala sekolah, tapi bukan sekolah Muhammadiyah, tapi sekolah umum saja, datang ke kantor. Beliau kemudian menyampaikan masalahnya. Ustadz, anak saya ini keluar masuk penjara. Saya telah mengeluarkan uang setidaknya kalau di total itu sudah 300 juta karena sudah 3 kali anak saya masuk dan 3 kali pula saya urus untuk keluarnya. Setiap saya mengurus itu membutuhkan dana 100 juta sehingga sudah 300 juta. Ustadz, saya tinggal punya 1 rumah sekarang, mau saya jual. Nanti dari hasil jualan itu 300-nya saya akan gunakan untuk mengembalikan yang saya pinjam itu, sisanya akan saya belikan rumah yang kecil-kecil saja. Lalu saya tanya, apa penyebab putranya Bapak itu keluar masuk penjara? Karena narkoba. Apakah sekarang sudah sembuh? Belum. Sekarang pun masih menjadikan kami ini punya masalah. Maka ia merasa hidupnya ini buntu
tidak selesai-selesai, beliau stres, depresi. Berarti ini masalah. Apakah yang punya masalah hanya orang ini? Tidak. Jangan-jangan mungkin persoalannya juga yang lain, kita juga punya. Ada pula yang lain, tetangga. Seorang ibu mengeluhkan bahwa suaminya menikah lagi. Kalau di sini aman ya, tidak ada ya? Aman Bu? Yang sebelah bojone dijogo. Namun yang dinikahi adalah perempuan yang masih punya suami. Jadi masih punya suami, ya, itu menikah. Kalau ia protes kepada suaminya itu, maka yang jadi korban marah dari suaminya ini ketika protes itu adalah anak-anaknya yang masih kecil. Maka praktis ia merasa hidupnya tidak ada jalan yang terbaik, mau minta pisah juga tidak bisa, maka dia pun stres dan depresi. Sekali lagi, ini adalah masalah lingkungan sekitar kita yang dihadapi oleh teman-teman kita. Jangan-jangan dari masalah yang lain kita juga punya, entah karena faktor ekonomi, entah karena faktor anak, entah karena faktor istri, suami, pekerjaan, dan lain sebagainya. Yang kita menghadapi jalan itu seolah-olah kok buntu, tidak ada jalan lainnya. Lalu apa jalan buntu itu Bapak Ibu sekalian? Apa jalan buntu itu? Jalan buntu merujuk pada situasi di mana seseorang merasa terjebak atau tidak ada kemajuan dalam hidup mereka. Ini dapat terjadi ketika seseorang menghadapi kesulitan, hambatan, atau keputusan sulit yang tidak mudah atau yang sulit untuk diatasi atau diselesaikan. Jalan buntu seringkali membuat seseorang merasa terjebak dalam lingkaran yang tidak bergerak maju tanpa jalan keluar yang jelas. Jalan buntu itu mau maju ke depan tidak bisa jalan karena tidak ada solusi, mundur ke belakang juga mentok, mau kanan ke kiri juga tidak ada jalan. Praktis berhenti di situ. Belum selesai urusan istri, bermasalah anaknya. Belum selesai istri dan anaknya, suaminya bermasalah. Belum selesai istri, anak, suami selesai, belum selesai, tiba-tiba pekerjaannya di PHK. Tidak punya uang, mau pinjam ke tetangga, tidak ada yang mau minjam, sudah selesai pada satu titik itu. Nah sekarang apa yang menyebabkan jalan hidup kita ini buntu Bapak Ibu sekalian? Nanti coba kita renungkan. Ini beberapa faktor yang menyebabkan jalan hidup kita ini buntu. Jadi jalan buntu itu bukan 17-an ada jalan sehat gangnya dibuntu, bukan itu ya. Jadi jalan dimana kita ini punya masalah tapi tidak kunjung selesai. Apa faktor penyebabnya? Yang pertama adalah tidak adanya tujuan atau visi hidup. Orang yang tidak punya tujuan atau visi hidup itu pasti akan mengalami jalan buntu. Atau jika jalan tujuan hidupnya ini salah, maka akan mengalami jalan buntu di dalam hidupnya. Bapak Ibu mungkin pernah bertanya kepada sahabatnya, Pak, Bu, panjenengan ini mau kemana? Dia sedang jalan-jalan gitu kan. Saya mau jalan. Jalan-jalan kemana Pak? Pokoknya saya jalan saja, tidak tahu, pokoknya saya jalan saja. Pak, tujuan panjenengan jalan itu kemana? Untuk apa?
saya tidak punya tujuan, pokoknya saya jalan entah nanti sampai mana, maka kita bisa menyimpulkan orang ini pasti linglung atau menghadapi masalah dan tidak punya tujuan, ya kan? Stres. Itu beda dengan kita yang jika ditanya, Bu, panjenengan mau kemana? Saya mau ke Jakarta. Kapan? Besok pagi jam 8. Naik apa rencananya? Kereta. Karena punya tujuan safar, yaitu Jakarta, maka akan sampai ke Jakarta karena punya tujuan. Walaupun di tengah jalan ada kendala-kendala, tapi karena punya tujuan akan sampai. Maka misalnya naik kereta sama suaminya, sama istrinya, jam 8 pagi mulai bergerak kereta itu, tiba-tiba di tengah jalan keretanya bermasalah. Maka antara kita menunggu kereta itu dibetulkan lalu melanjutkan perjalanan setelah kereta itu bisa digunakan, atau sebelum selesai pembenahan itu kita tidak sabar lalu kita turun dari kendaraan kereta, ya, kendaraan kereta itu lalu mencari kendaraan umum yang lain. Maka karena tujuannya adalah Jakarta, akan sampai ke Jakarta. Itu artinya ketika punya tujuan dalam konteks hidup, tujuan hidup kita ini diajarkan oleh Allah untuk mencari ridho Allah. Kalau tujuan hidup untuk mencari ridho Allah, maka akan sampai kepada ridho Allah walaupun punya kendala-kendala, punya masalah-masalah. Misal suami istri miskomunikasi, tapi tujuan hidupnya berkeluarga itu adalah mencari ridho Allah, maka apa yang terjadi? Akan terjadi diskusi. Bukankah kita berkeluarga ini tujuannya untuk mencari ridho Allah? Kalau tujuan mencari ridho Allah, kenapa kok kita tidak mencari jalan supaya Allah itu ridho kepada kita dan keluarga kita? Maka akan clear. Kalau tujuannya mencari ridho Allah, kita mengelola organisasi, mengelola lembaga amal usaha, mungkin juga ada kendala-kendala, tapi karena tujuan berorganisasinya, tujuan manajemennya, tujuan mengelola untuk mencari ridho Allah, itu nikmat, akan menemukan jalan terbaik. Itu kalau tujuannya untuk mencari ridho Allah, ya kan? Kita mungkin jengkel kepada anak kita satu ketika karena anak kita ini mungkin tidak sesuai dengan harapan kita. Tapi kalau tujuan kita untuk mencari ridho Allah di dalam mengasuh dan mendidik, jadinya nikmat. Mungkin kok sedang menjengkelkan, bukankah tujuan kita ini mendidik untuk mencari ridho Allah? Ya sudah, pasti akan istiqomah, nikmat, enak. Sama di sini ngaji tujuannya panjenengan golek jajan apa mencari ridho Allah? Bener tak? Lah tadi kok bungkus-bungkus jajan? Itu bonus saja, ya kan? Tapi tujuannya mencari ridho Allah. Hadir di sini kalau niatnya ridho Allah, nikmat toh, nikmat sekali. Saya ini pernah bertanya kepada dalam kajian Bapak Ibu, tujuan Bapak Ibu ngaji di sini apa sih sebetulnya? Mencari, menuntut ilmu, apalagi? Loh, jadi tadi mencari ridho Allah. Nah, kok berubah Ustaz? Rata-rata ketika ditanya apa tujuannya dalam kajian itu, menambah ilmu supaya wawasan keagamaannya bertambah. Sedikit sekali orang yang menjawab, Ustaz, saya hadir dalam kajian ini supaya Allah ridho. Yang kedua adalah supaya Allah mengampuni dosa saya. Tidak ada. Padahal ketika Allah sudah mengampuni dosa kita, pikirannya tenang, hatinya lapang, jiwanya tentram, ilmunya mudah masuk, ya. Itu kalau tujuannya
mencari ridha Allah dan memohon ampun kepada Allah. Dan para malaikat pun menaungkan sayapnya, ya Allah ampunilah dosa-dosa hambamu ini. Nah, kembali lagi sekalian, kenapa jalan hidup kita ini buntu? Karena bisa jadi kita ini dalam hidup salah tujuan atau tidak memiliki tujuan hidup. Orang kalau tujuan hidupnya itu untuk mencari dunia, maka dia akan lelah, tidak mampu mengejar sepenuhnya apa yang dicarinya itu. Tapi kalau mencari ridha Allah tujuannya, wah sudah nikmat sekali. Nah ini sekalian, maka tugas kita sekarang adalah meluruskan niat kita kembali, tujuan hidup kita mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, apa yang menyebabkan faktor dari jalan hidup kita ini buntu? Yang kedua adalah adanya ketidakpastian dan perubahan. Kita telah belajar dari peristiwa pandemi. Tiba-tiba masuk bulan Maret itu ya 2020, seingat kita masuk pandemi sudah. Tiba-tiba terjadi PHK besar-besaran. Mau membuka usaha tidak bisa, mau bergerak kemana yang lain juga sedang banyak ada PHK. Jadi mentok. Ini juga bisa menyebabkan jalan hidup itu buntu. Tapi kalau usia bapak-bapak ini rata-rata usia berapa Pak? 25? 26 ya. Ya. Jadi sudah orientasinya hidupnya sudah lurus, insya Allah sudah lurus semuanya ya. Amin. Kemudian yang ketiga, apa yang menyebabkan faktor jalan hidup kita ini buntu? Yang ketiga adalah lingkungan negatif dan kurangnya dukungan sosial. Anak remaja yang saya contohkan kena narkoba lalu keluar masuk penjara, itu karena bisa jadi lingkungannya negatif dan tidak ada dukungan sosial dari keluarganya awal mula. Jadi dia punya masalah ya, punya masalah, mau curhat kepada ibunya, baru mau mengomel, tiba-tiba ibu wis mengaudisian, ya kan? Sudah mendapatkan marah dan lain sebagainya, maka dia tidak nyaman ketika curhat kepada ibunya. Mau curhat kepada bapaknya, bapaknya pun juga tidak merespon karena capek, karena punya kesibukan yang lain. Lalu apa yang dilakukan oleh remaja ini, putra putri ini, ketika tidak mendapatkan ya kan, tempat yang nyaman untuk dicurhati, maka yang ia lakukan adalah mencari tempat yang lain yang bisa mendengarkan curhatnya. Kalau yang dicurhati ini adalah orang baik, maka akan diarahkan kepada hal yang baik. Tapi jika yang dicurhati ini itu adalah yang tidak baik, maka akan diarahkan ke yang tidak baik. Ini loh Bapak sekalian, saya sekarang tanya Pak, panjenengan antara kopi di warung atau di angkringan dengan di rumah enak mana? Hah? Enak neng omah, ngopi neng omah apa enak ngopi neng warung? Kenapa Pak kok seneng di warung? Temannya banyak. Sebetulnya bukan itu, ya kan? Tidak sekedar itu. Apakah kopi di rumah tidak enak? Bisa lebih enak. Wong buatan istri itu penuh dengan cinta biasanya, ya kan? Tapi kenapa kok senang di warung dan angkringan? Kira-kira kenapa Bu? Nah, karena kalau di warung atau angkringan, ketika kita curhat itu banyak yang mendengarkan. Bahkan pelayannya itu apa mana? Pelayannya rada bening misalnya. Itu ngrungokno. Lah supaya yang pelayannya ini kan supaya laris sehingga kan didengarkan gitu. Kalau curhat di rumah belum curhat mesti sentak. Jadi gak situ curhat. Nah ini kopinya jadinya bukan
Bukan kopinya tidak manis, tapi ndelok wonge iku aduh gak enak. Nah, ini loh sekalian. Oleh sebab itu, apa yang harus dilakukan? Ya, dukungan sosial. Kalau ada anggota keluarga kita yang punya masalah, kita dengarkan. Kita diajarkan melalui telinga dua, lisannya cuma satu, lebih banyak mendengarkan. Di rumah oke. Pak, mohon maaf, di Surabaya itu saya browsing beberapa hari yang lalu itu, berapa perceraian terjadi di Surabaya? Itu sangat banyak. Itu kelas A, Pak. Nah, ini kalau Pak dari Menteri Agama ya, di Kemenak itu mungkin punya datanya di pengadilan. Kebetulan kakak saya di pengadilan agama. Di Surabaya itu tidak kurang dari 5.000 perceraian dalam 1 tahun. Di Surabaya, kelas A. Tidak tahu di Sidoarjo. Di Sidoarjo mungkin gak ono sing bisa. Hah? Sama ya. Saya mengisi di Ngawi itu hampir 2.000, lebih kecil. Tapi faktor penyebabnya juga hampir sama. Saya datang ke Jember itu lebih banyak lagi, Pak. Jumlahnya kurang lebih 7.000 dalam 1 tahun. Loh, di desa kok tambah banyak? Iya, karena yang banyak mengurus dispensasi. Jadi remaja yang belum cukup usia, belum memenuhi syarat, lalu kecelakaan, setelah itu minta dispensasi ke pengadilan agama untuk bisa menikah. Setelah menikah jarak beberapa bulan gak cocok, pisah karena memang masih labil. Apa faktor penyebabnya? Sama, rata-rata ketidakcocokan. Kenapa kok tidak cocok? Rata-rata kalau di kota itu karena suami istri bekerja, maka terbanyak sering terjadi miskomunikasi. Ibu masih ingat dalam 1 hari semalam kata-kata yang keluar lisannya ibu biasanya berapa penelitiannya? 23.000 kata yang harus keluar. Laki-laki berapa, Pak? Sedikit, cuman 13.000. 13.000 melawan 23.000, susuk. Iya. Makanya kalau laki-laki itu berangkat kerja lalu pulang dari kerja wes gak ono omongan karena dipakai rapat sudah habis. Tapi istri pulang dari kerja 13.000 dipakai rapat, dipakai bekerja, habis isek nyusu, ya kan? Berapa tadi? 10.000. Ingin curhat kepada suaminya. Lah suami yang tidak perhatian itu seolah-olah tidak mendengarkan, miskomunikasi. Suamiku ini kok tidak mendengarkan sih curhatan saya ini ingin curhat. Setiap tak curhati kok moro-moro turu dhisik. Sapa sing ngono dicurhati suamine moro-moro turu, ono gak, Bu? Oke. Masya Allah. Nah, karena merasa tidak mendapatkan tempat curhat dan tidak direspon, maka yang terjadi muncul gumpalan-gumpalan kecil, ketidaksukaan. Nah, nanti saat berangkat pagi itu kan masih utuh, seret pagi, laki-laki sudah masih utuh 13.000, perempuan masih utuh 13.000. Akhirnya ini yang perempuan-perempuan yang bekerja ini curhatnya kepada laki-laki. Kenapa kok di kantor itu laki-laki kok bisa menanggapi dengan bagus curhatan perempuan? Karena memang utuh, masih utuh. Jadi ini yang terjadi miskomunikasi, kesalahpahaman. Lalu bagaimana solusinya? Bapak-bapak, kalau istrinya ingin curhat, didengarkan. Walaupun kemudian rodok ngantuk-ngantuk ya. Pagi dulu Pak tadi sampai ya Allah mak, ya Allah sampai ngantuk-ngantuk. Ya kan? Gak apa-apa sampai ngantuk. Tapi ada perhatian di situ. Saya Pak itu juga karena diaktivitaskan padat ya di organisasi maupun memang di lembaga. Sampai-sampai teman-teman itu bilang begini, Ustadz Munahar itu kapan pulangnya? Ya kan? Tadi subuh saya sudah di Masjid Al-Fat, saya sudah izin istri, saya nanti lanjut ya, lanjut. Kemudian ke sekolah sebentar untuk melihat ekstrakurikuler, langsung ke sini. Nanti kemudian harus takziah ke PWM, kira-kira pulangnya agak malam. Sampai teman-teman itu ini Ustadz Munahar kok gak jarang pulang, piye?
dengan istrinya. Nah, ternyata teman-teman tidak tahu, kami itu dalam keluarga jam 3 itu sudah bangun, atau kadang-kadang sebelum jam 3. Dan ternyata setelah sholat itu kami diskusi dengan istri, ngobrol-ngobrol. Ternyata Masya Allah, itu waktu yang sangat produktif untuk kita bisa diskusi, untuk bisa ngobrol bareng. Jadi waktu yang pagi itu ternyata sangat panjang, Pak. Enak gitu, sangat panjang. Kalau siang hari sore itu kan seolah-olah padat, kita dikejar waktu. Tapi kalau pagi itu adalah waktu yang produktif untuk kita bisa diskusi, ngobrol bareng, nikmat sekali. Nah, jadi saya berusaha di situ mempertahankan. Nanti Bapak Ibu saya kira sudah melakukan itu. Coba saja, kalau Bapak-Bapak mengerjakan tugas, entah itu tugas kalau mahasiswa berarti bisa skripsi, tesis, disertasi misalnya gitu, itu pagi hari, itu panjang waktunya seperti itu. Cepat mendapat, seolah-olah itu sangat panjang dan nikmat. Nah, jadi bagi yang sibuk, jadikan waktu yang produktif waktu-waktu itu, ya. Nah, kembali lagi sekalian, butuh dukungan sosial dari kita. Kalau punya masalah, kalau ada yang ingin curhat, dengarkan dengan baik. Namanya mendengar aktif sambil mengundang. Iya, alhamdulillah. Nah, jadi kalau suaminya ingin curhat juga begitu, ya. Jangan langsung dimplok, langsung dimplok. Nah, ini. Nah, kemudian faktor berikutnya yang bisa menyebabkan jalan hidup buntu adalah kurangnya keterampilan dan pengetahuan. Ini juga bisa. Bapak Ibu, orang yang lulus SD dengan yang tidak lulus SD, masalahnya sama, tapi menyelesaikannya beda. Orang yang lulus SD dengan yang lulus SMP, masalahnya sama, tapi cara menyelesaikannya bisa beda. Orang yang lulus SMP dengan yang lulus SMA atau kuliah dengan yang tidak, biasanya cara menyelesaikannya berbeda. Maknanya orang bertambah ilmu, itu cara menyelesaikannya bisa lebih baik. Ini juga bisa berarti kita dorong anak-anak kita untuk terus belajar, untuk supaya tidak mudah mengeluh, tidak mudah stres. Yang kelima, penyebab dari jalan hidup buntu, ketidakmampuan mengatasi stres, gampang stres. Yang paling mudah stres itu sebetulnya bapak-bapak apa ibu-ibu? Iya, benar Pak. Berarti benar survei saya itu. Benar survei. Lah gimana nggak mudah stres? Mohon maaf ya. Ibu-ibu bangunnya jam berapa? Jam 3. Yang dilakukan apa biasanya? Iya, sholat. Setelah sholat masak. Kalau suami bangunnya jam berapa? Taruh aja standarnya jam 3 ya. Yang dilakukan suami apa kira-kira? Setelah bangun langsung sholat. Setelah sholat tidur lagi. Tapi istri itu yang dilakukan adalah masak, mempersiapkan. Kalau setelah selesai masak, sudah selesai tugasnya Bu. Apa yang dilakukan lagi? Mencuci. Selesai mencuci, apakah selesai? Belum. Menyiapkan masakan suami, anak untuk makan. Setelah selesai makan, tugasnya Ibu selesai? Apa yang dilakukan? Bersih-bersih lagi, ngecek. Jam 10 baru selesai, sudah selesai? Apalagi? Nyetrika. Sampai nanti jam 12 siang anak teko maneh. Iya kan? Belum selesai ngurusi anak, istirahat baru 30 menit, kemudian suaminya teko. Dan seterusnya. Itu kira-kira berapa jam panjenengan kerja? 24 jam. Nanti iso istirahat turu jam 09.00 jenengan gugah. Ya kan? Gak sempat. Makanya kalau ibu-ibu itu marah itu saja nih ono wajare. Ada wajarnya, ya kan? Karena yang dilihat itu hanya kan itu. Makanya Umar bin Khattab itu walaupun kalau perang itu selalu menang, ya kan? Ketika istrinya marah itu yang menang aja.
mau menang. Kenapa kok menang? Sabar, ya kan? Menang. Karena memang ketika ditanya kenapa Umar, kok Anda kok diam saat istrinya itu marah? Bagaimana saya tidak diam? Wong istri saya ini berada di rumah, yang dilihat ya benda-benda itu saja, juga disibukkan oleh urusan rumah, menjaga anak saya, harta saya dan lain sebagainya. Jadi wajar semenengai. Makanya tak delok suamine iki sing meneng ngono ketok ya sering dimakmuk gitu ya. Allah karim. Nah, tapi saling memahami saja. Nah ya, saling memahami. Itu mudah stres. Makanya Bu, supaya sebetulnya yang ditunggu oleh pasangan hidup itu sebetulnya ucapan terima kasih kan Pak. Sama Bu, suami yang ditunggu itu ucapan terima kasih dari istrinya. Misalnya ya, dari pasar biasanya itu dapatnya sehari 500.000 dari pasar, tapi tiba-tiba seharian hanya dapat 50.000, mungkin sepi, karena istri tidak tahu kalau sedang sepi. Karena dapat 50.000 yang biasanya 500.000 sampai 1 juta, ngetuk pintunya pun pelan, tok tok tok. Istrinya membuka, setelah dibuka kok menunduk suaminya. Kenapa Pak? Mohon maaf, yang biasanya sehari dapat 500 sampai 1 juta, hari ini cuma dapat 50.000. Lalu kalau istrinya kemudian langsung memeluk suaminya cipika-cipiki lalu bilang begini, Pak, 50.000 sangat cukup untuk hidup 1 bulan. Isa ngono? Loh, terima kasih Pak, yang penting Papa sudah sehat, anak-anak kita sehat. Wah Allah, ucapan terima kasih itu Bu, itu luar biasa. Itu yang ditunggu oleh suami. Pernah panjenengan gitu Bu? Belum. Demikian juga sebaliknya, yang ditunggu oleh istri dari suaminya ucapan terima kasih. Sudah sekian jam bekerja, maka ketika suami datang melihat istrinya mencuci piring di dapur gitu kan, sore-sore kemudian didatangi, Ma, terima kasih, tanpa Mama saya tidak bisa hidup. Ya kan? Terima kasih. Lalu apa? Seneng, ucapan terima kasih dari suaminya. Kemudian apa maneh nggawa duit 10 juta sak gebok diserahno. Tambah seneng maneh kan? Masya Allah, ya kan? Tapi yang ditunggu adalah ucapan terima kasih. Pertanyaannya begini, apakah ibu-ibu sudah menyampaikan ucapan terima kasih kepada suami? Demikian juga sebaliknya, apakah suami sudah menyampaikan terima kasih kepada istrinya? Pernah panjenengan dapat ucapan terima kasih Bu? Hah? Belum, setelah ini ya, setelah ini. Nah, jadi maka bagaimana supaya tidak stres? Ya meningkatkan kapasitas. Nah kemudian Bapak Ibu sekalian, ini faktor umum. Sekarang faktor khususnya bagaimana? Beberapa faktor yang secara khusus bisa menghambat atau menyebabkan jalan hidup kita buntu, yaitu yang pertama dari faktor khususnya adalah ketika jauh dari Allah. Orang yang jauh dari Allah itu pasti akan menemukan jalan buntu. Ya, Bu, panjenengan ketika kehabisan uang, ingin membeli sesuatu kebutuhan, lalu minta kepada suami, bener ya? Cara memintanya, ibu mendekat ataukah justru menjauh? Mendekat. Atau kalau jauh itu punya dua makna, jauh secara fisik atau jauh dari sisi. Jadi dia memang dekat dari sisi posisi fisik, tapi perilakunya kurang baik sehingga posisinya menjauh. Jadi sepakat ya, kalau membutuhkan sesuatu dari suami mendekat, benar? Maka kira-kira bapak-bapak ketika istrinya mendekat lalu kemudian mencium suami, kira-kira diwenehi duit apa ora? Diwenehi. Iya kan? Duit iso metu kabeh kan? Demikian juga suami dapat tugas keluar kota sangat lama, kangen kepada istrinya. Pertanyaannya, suami
ingin mendapatkan rasa cinta dan sayang dari istrinya, kira-kira mendekat ataukah menjauh? Mendekat. Kalau mendekat diberi kasih sayangnya itu, kalau menjauh tidak diberi. Sama, kita ini membutuhkan sesuatu kepada Allah, tapi justru malah menjauh dari Allah, kira-kira diberi? Tidak diberi. Wong kita butuh kepada Allah tapi malah justru menjauh, ya kan? Apa yang saya maksud menjauh? Bapak-bapak punya masalah entah di kantor atau di mana, tapi larinya ke dugem. Mungkin bisa menyelesaikan di dugem itu. Dugem itu apa sih, Bu? Lah kok roh panjenengan? Bukan mantan ya? Nah, insya Allah enggak ya. Tempat dugem katanya sih jeduk itu katanya. Saya juga enggak pernah di situ. Saya pernah disasarkan sama teman itu di Doli dulu waktu mahasiswa. Sama teman diajak, iki opo kok koyo akuarium. Waktu itu disasar gitu. Mas Munahar katanya. Kebetulan punya uang banyak, uang beliau itu sudah kontraktor kan teman saya itu. Saya baru Surabaya. Diajak, ini apa sih Pak? Jenis orang polos dari kampung Bojonegoro itu, kok kayak akuarium. Mas Munahar masuk, nanti saya yang membayar. Itu apa itu? Ceritakan. Oh mohon maaf, saya sedang butuh untuk beli buku, saya minta aja uangnya untuk beli buku, kita pulang. Ngono waktu itu Pak, iya kan? Ya saya alhamdulillah ditutup ya. Nah, jadi begitu. Nah, jadi punya masalah tapi larinya malah ke dugem. Mungkin menyelesaikan masalah sesaat saja, keluar dari dugem akan muncul masalah yang baru, tidak menyelesaikan. Makanya ketika punya masalah jalannya buntu, jangan menjauh dari Allah, tapi justru mendekat kepada Allah. Bapak Ibu, ada yang mengenal Ibnu Sina? Ada yang kenal Ibnu Sina? Tidak kenal tapi tahu ya. Nah, beliau adalah seorang ilmuwan muslim, usia 20 tahun itu sudah menyelesaikan karya buku 450 karya buku. Beliau wafat itu dalam kondisi muda, usia 40-an, ya kan? Itu kalau dibagi antara jumlah buku yang ditulis, salah satunya tentang atib ilmu kedokteran modern yang sampai sekarang masih menjadi rujukan itu. Di dunia barat beliau disebut sebagai Avicena. Itu kalau dibagi Bapak sekalian, antara jumlah buku yang ditulis dengan usianya, itu per minggu, per pekan itu bisa menyelesaikan 2 buku. Itu Ibnu Sina. Nah, apakah beliau tidak punya masalah? Punya. Masalahnya mungkin beda dengan kita, tapi cara menyelesaikannya boleh kita sama. Apa masalah bagi seorang ilmuwan saat menulis lalu idenya mandek, tidak muncul? Itu masalah terbesar. Kalau masalahnya panjenengan apa Bu? Wah, ya kan? Tapi cara menyelesaikannya bisa sama, ya kan? Logika mahasiswa menurut kita biasanya kalau berhenti ide saat menulis, kita akan pergi ke perpustakaan mencari referensi. Tapi Ibnu Sina tidak. Ketika punya masalah, beliau datang ke masjid, lalu bersujud kepada Allah, fresh kembali, pulang encer lagi. Mungkin kita punya masalah uang, punya masalah keluarga, masalah anak, kantor dan lain sebagainya. Coba melakukan hal yang sama, mendekat kepada Allah, bersujud kepada Allah, memohon kepada Allah, fresh kembali. Kok belum fresh Ustaz? Wudhu lagi, sholat lagi, ya kan? Sambil beramal dengan cara yang lain. Jadi kembali lagi bahwa kita akan menemukan jalan hidup buntu di saat kita jauh dari Allah, maka dekat-dekatlah kepada Allah. Yang kedua, apa faktor yang menyebabkan jalan hidup kita buntu? Yaitu di saat melakukan dosa atau maksiat atau berbuat dolim. Orang yang melakukan dosa atau maksiat atau kedoliman itu pasti akan menemukan jalan hidupnya itu buntu. Bapak Ibu, mungkin ada
dari kita yang pernah membaca atau sering membaca surat Al-Anbiya ayat 87. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa dzannun idz dzahaba mughadiban fa dhanna allan naqdiru alaih fanada fid dzulumat alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Dan ingatlah kisah Dhunnun, terjemah Kemenak itu diberikan dalam kurung Nabi Yunus. Kenapa Nabi Yunus diberikan gelar Dhunnun? Dhunnun itu bermakna pemilik ikan atau orang yang pernah hidup di dalam perut ikan. Siapa? Dia adalah Nabi Yunus satu-satunya. Selain itu kayaknya tidak ada. Makanya disebut, diberi gelar Dhunnun. Kenapa ayat ini kok bunyinya wa dzannun? Dan ingatlah kisah Dhunnun, kok tidak langsung wadal Yunus? Kok tidak langsung menyebutkan nama Yunus, tapi nama gelarnya yang diberikan? Bapak Ibu sekalian, itu cara Allah mengajarkan kepada kita, walaupun ada orang yang bersalah, tetap dijaga kehormatan dan martabatnya, dijaga. Nabi Yunus itu melakukan sebuah kesalahan, ya, tetapi kehormatannya masih dijaga oleh Allah, tidak langsung disebut namanya, tetapi wa dzannun, orang yang pernah hidup di perut ikan. Itu maknanya Bapak sekalian, kalau ada anak kita, suami kita, istri kita yang berbuat salah, tidak harus kemudian dibelejeti, ya kan? Langsung kemudian di hadapan umum. Kadang-kadang tidak usah, panggil sendiri saja dan lain sebagainya, ya, dijaga kehormatannya. Ini Allah mengajarkan melalui surat ini. Tiban fadzanna alla naqdiru alaih fanada fid dzulumat alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Ya, ingatlah kisah Dhunnun atau Nabi Yunus ketika ia pergi dalam keadaan marah, dalam keadaan jengkel. Bapak Ibu, Nabi Yunus sebagaimana yang kita semuanya faham, itu mendapatkan tugas berdakwah, mendapatkan perintah. Kan manusia itu dari Allah itu selalu ada dua, perintah dan larangan, benar ya? Perintah dan larangan, ya. Nah, Nabi Yunus itu mendapatkan perintah dari Allah, ya. Apa perintahnya? Berdakwah kepada kaum Ninawa. Lah, kaum Ninawa ini kaum yang tidak sekedar tidak mau mengikuti dakwahnya, ajarannya, tetapi justru memusuhinya, mengusirnya, ya kan? Dibencinya dan lain sebagainya. Pikiran Nabi Yunus bisa saja sama dengan pikiran kita. Untuk apa saya mendakwahi orang yang sulit didakwahi, yang justru memusuhi saya? Mending saya akan pergi saja mencari orang lain yang bisa saya dakwahi. Pikirannya normalnya sama dengan kita, ya kan? Nah, kemudian apa? Lalu ia menyangka, Nabi Yunus menyangka bahwa kami, kata Allah, tidak akan mempersempitnya, tidak akan menyulitkannya, tidak akan menutup jalan hidupnya. Kunci naik kapal karena harus melewati laut, kapalnya yang biasanya diisi dengan barang-barang orang yang lebih berat dari hari itu tidak ada masalah, tiba-tiba bermasalah, oleng. Barang-barangnya diturunkan masih oleng. Maka karena di kapal itu orang baik semuanya, muncul ide diundi, harus ada yang turun. Kalau diturunkan semua itu tidak mungkin. Maka diundi, yang keluar siapa? Nama Nabi Yunus. Nama Nabi Yunus. Nahkoda bilang tidak mungkin, ini orang paling baik, harus diturunkan, tidak mungkin. Maka undi lagi, keluar lagi nama Nabi Yunus. Sampai ketiga kalinya baru Nabi Yunus menyadari, ya, saya telah mengabaikan perintah Allah, saya telah meninggalkan tugas sebelum saya diperintahkan oleh Allah untuk meninggalkan tempat itu. Menyadari, apakah selesai? Enggak. Maka harus turun.
setelah turun datang ikan paus itu menelannya masuk di dalam kegelapan, adzulumat, dalam kegelapan. Tidak cukup dalam kegelapan itu, tetapi ikannya ke tengah laut, lebih gelap lagi, melewati beberapa samudra kan. Kemudian sampai kemudian Nabi Yunus menyadarinya, maka ia menyeru di dalam kegelapan, fanada fidzulumat, dia berdoa dalam gelap gulita itu, alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ia menyeru dalam keadaan yang sangat gelap bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah, Maha suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Bapak Ibu, perahu tadi yang diisi oleh satu yang berbuat salah tiba-tiba oleng. Kalau perahu ini kita analogkan dalam keluarga kita, jangan-jangan masalah dalam keluarga kita tidak kunjung selesai, itu bukan faktor yang lain. Jangan-jangan ada dosa yang dilakukan dari anggota keluarga itu, kok seolah-olah masalah tidak selesai. Maka bagaimana caranya? Allah mengajarkan memperbanyak istighfar. Ibu coba buka surat Nuh ayat 10, 11, 12. Surat Nuh. Sudah ketemu? Ayat 10, 11, 12. Ada Bu? Oke, dibaca Bu, coba. Terjemahnya saja tidak apa-apa. Oke, itu ayat 10 ya. Diminta menyeru untuk memohon ampun kepada Allah ya. Lanjut. Niscaya Allah akan menurunkan hujan yang sangat lebat, keberkahan maksudnya. Lanjut. Nah, dan dia akan memperbanyak harta dan anak-anak. Jadi banyak istighfar itu akan membuka jalan hidup kita ini yang semula buntu kemudian terbuka dengan lebar. Dengan cara Allah akan menurunkan hujan yang lebat dengan penuh keberkahan. Allah akan memberikan rizki yang sangat banyak, termasuk anak-anak. Ini makanya ada sebuah syarat bagi yang belum dikaruniai momongan, memperbanyak istighfar itu bisa dijadikan salah satu cara berdasarkan ayat ini. Astagfirullahaladzim, astagfirullah, dan seterusnya. Di situ gitu. Jadi memperbanyak istighfar. Nah, ini adalah dosa atau kemaksiatan yang dilakukan, menyebabkan jalan hidup buntu. Lalu ada yang tanya, Ustadz, saya ini sudah tujuan hidup saya sudah benar lurus, hanya mencari ridha Allah. Yang kedua, saya juga sudah semakin dekat kepada Allah. Terbukti 5 waktu saya ke masjid, terbukti saya banyak berpuasa, terbukti saya juga banyak baca Al-Quran dan beramal soleh. Saya juga sudah mengurangi dosa. Tapi kenapa masalah kok tidak kunjung selesai? Kok masih tetap ada masalah? Kok jalannya masih buntu? Maka kita diingatkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala pada surat Al-Baqarah ayat 155. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was thamarat wa basyiris sabirin. Jangan-jangan jalan hidup kita buntu yang seolah-olah tidak ada jalan keluar lagi, bukan karena tujuan kita tidak mencari ridha Allah, bukan karena pula kita berbuat dosa, kita sudah mengurangi dosa, bukan pula kita jauh dari Allah.
jangan-jangan memang itu Allah menguji. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan. Jadi bayangkan minal khauf, sedikit rasa takut. Kenapa kok cuman sedikit takut? Wong sedikit rasa takut aja kita sudah tidak bisa tidur. Tidak bisa tidur, apalagi banyak. Kenapa kok cuman sedikit? Saya kemudian menduga, ya dugaan saja ya, bahwa kenapa di dunia hanya diberikan sedikit rasa takut, karena yang besar akan diberikan di akhirat kelak, di saat menghadap Allah kita tidak punya amal, maka rasa takutnya itu sangat besar, sangat besar. Nah, itu ya. Walju, dan sedikit kelaparan ya. Sebagai ujian juga, tidak punya duit ya kan, waktunya bayar SPP gak ono duit ya kan, dan lain sebagainya. Jadi sedikit kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Apa solusinya kalau demikian Bapak sekalian? Solusinya adalah kata Allah, berikan kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Bu, sabar itu ada batasannya napa mboten? Mboten. Kalau tidak ada batasan, itu pasti bukan sabar namanya. Ada kan, saya ini sudah sabar Ustaz, tapi kon nek sabar terus ngene piye? Sudah mentok sabar saya ini gitu kan. Padahal sabar itu ya tidak ada mentok, ya kan? Tidak ada berhentinya. Sekarang Bu, lebih mudah mana, bersabar apa bersyukur? Hah? Lebih mudah mana? Nah, bener tak? Lebih mudah bersyukur. Mungkin pikiran kita bersyukur itu alhamdulillah gitu aja kan? Lebih berat bersyukur, ya kan? Wong Nabi Dawud saja kok bingung kok, gara-gara ya Allah, Nabi Dawud itu kan stempel langit bumi diberikan. Stempel langit itu maksudnya adalah kenabian, stempel bumi itu raja posisinya itu. Segala-galanya diberikan. Nabi Dawud itu bapaknya Nabi Sulaiman yang segala-galanya juga diberi. Tapi kemudian masih bilang begini kok, ya Allah, bagaimana cara saya bersyukur sementara bisa bersyukur sendiri itu adalah nikmat dari Engkau. Itu Nabi Dawud sing duwe segala-galanya. Iku saya kangelan ya kan bersyukur. Berarti kalau begitu lebih mudah mana dengan bersabar? Lebih mudah? Kok ganti saiki? Kenapa kalau lebih mudah bersabar? Kita ini mau tidak sabar atau mau bersabar, tetap harus bersabar. Orang bersabar itu gak perlu latihan. Nerima ujian ya kudu sabar. Gak sabar ya malah susah kan? Ya bersabar saja. Maka beri kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Masya Allah. Nah, ini sekalian. Oke. Nah, berikutnya, jangan-jangan itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saya percepat saja. Lalu bagaimana solusinya Ustaz? Ini sekalian, perbaiki visi misi ya. Ini waktunya kan tinggal 5 menit ya. Visi misi hidup, tujuan hidup terus diperbaiki ya. Kemudian yang kedua, mendekat kepada Allah, bersabar. Yang berikutnya, sadari bahwa Allah tidak memberikan beban di luar kemampuannya. Jadi kalau Allah menguji kita, walaupun ujian kita sangat berat, itu pasti sudah diukur oleh Allah. Bapak Ibu, ini misalnya kursi ya. Nah, ini kursi nih. Kursi ini oleh yang membuat, nah ini itu sudah diukur. Kekuatan kursi ini itu mungkin hanya kira-kira 50 sampai 100 lah, atau 1 sampai 100 berat. Ini masih kuat, sudah diukur. Kalau lebih dari itu kok tiba-tiba 1 kintal diletakkan di sini, maka pasti akan rusak, roboh. Lah Allah itu yang menciptakan kita. Sudah
diukur, ketika diuji oleh Allah dengan berat sekian, itu kita akan mampu seberat apapun. Jadi ujian yang datang kepada kita ini sudah diukur sama Allah bahwa kita ini mampu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi Allah tidak mungkin membebani seseorang kecuali dengan kemampuannya. Tapi kok berat Ustaz? Sebetulnya hidup itu tinggal kita istiqomah, karena tidak ada orang yang tidak diuji. Sekarang yang paling berat ujiannya itu siapa di Indonesia ini? Yang paling berat? Iya, presiden yang mau selesai itu berat. Lo berat. Mending jatuhnya itu ndak terlalu tinggi kan, plek gitu ya. Tapi kalau sudah puncak jatuh, itu kan berat. Iya, jadi paling berat. Tapi yuk kembali ke masing-masing. Kalau nanti kuat hatinya, kemudian masih tetap bisa berbuat baik, ya insya Allah tetap nikmat-nikmat saja ya. Jadi begitu. Allah sudah mengukur ya. Memperbanyak istighfar, bersedekah, bersilaturahim. Nah, Bapak Ibu sekalian, coba kita cek ini. Mungkin Bapak Ibu pernah lewat mana namanya? Jalan Darmo. Itu setiap pekan hari Ahad itu ada namanya Car Free Day, bener ya? Nah, seperti ini. Ini sedang ditutup jalan itu pakai portal sehingga kita tidak bisa lewat. Tapi kita paham betul di portal itu bukan berarti di balik portal tidak ada jalan. Tapi jalannya itu malah justru lapang. Di balik jalan ini malah sepi, lapang. Ya kan, sehingga pasti bisa, tinggal kita bisa lewat dengan cara kita turun dari kendaraan, kita buka sendiri portal ini, ataukah kita minta bantuan kepada Pak Polisi. Pak Polisi, saya minta bantuan untuk dibuka jalan ini. Kalau dibuka lancar, bisa lebih cepat dibanding sebelahnya macet, ya kan? Apa maknanya? Bisa jadi kehidupan kita ini jalannya kok buntu, masalah kok tidak kunjung selesai. Itu hanya portal saja. Tapi di balik portal itu jalannya sangat lapang, hanya butuh dibuka saja. Antara kita yang membuka sendiri jalan itu yang buntu, ataukah kita minta bantuan kepada Allah supaya dibuka jalan itu. Kalau Allah yang membuka, ya Allah buka jalan hidup saya supaya lebih lapang. Ternyata jalannya tidak hanya satu. Kalau Allah sudah membuka, ini jalan, ini jalan, ini jalan, itu namanya jalan keberkahan. Loh, kemarin bukan solusi, kok ini sekarang solusi? Kita akan terheran-heran jika Allah sudah membuka jalan itu. Nah, kemudian yang terakhir Bapak sekalian, sebanyak apapun masalah kita yang menyebabkan jalan buntu, ya, belajarlah pada sekumpulan peristiwa ini. Mungkin masalah kita ini menumpuk, maka supaya nyala listrik, aliran listriknya ini kemudian bisa berjalan, tancapkan. Kenapa orang itu kok banyak mengalami gelisah, susah itu? Karena memang tidak ditancapkan pikiran hatinya, perbuatannya hanya kepada Allah. Padahal Allah itu sumber dari segala sumber. Nancap semuanya, pikirannya kepada Allah, hatinya kepada Allah, perbuatannya hanya untuk mencari ridha Allah. Sampai di sini. Nah, terakhir Bapak sekalian, kurang 2 menit. Ini gambar apa Bapak sekalian? Mobil sedang apa? Guling. Kenapa kira-kira kok guling? Hah? Iya, bebannya ya. Tapi anehnya gulingnya ke atas. Apa maknanya? Kita paham betul bahwa itu terlalu berat bebannya, benar? Tapi Allah mengajari ini semuanya. Kalau kehidupan kita ini bebannya sudah sangat banyak dan punggung kita ini terlalu sempit untuk menerima beban ujian itu, maka segeralah mendongak ke atas, memohon kepada Allah supaya Allah memberikan jalan keluar, memberikan keringanan-keringanan dalam hidup kita. Nah, pas jam 9 mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Hah? Oh ya, jam 10 ya. Berarti masih ingat jamnya ya. Saya khawatir materi ini melupakan semuanya ya. Baik, terima kasih. Saya kira demikian, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Dalam? Nggih, monggo.